Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami hormati, Bapak semua yang bisa kami hormati. Terima kasih banyak kami diberikan kesempatan untuk paparan di pada kesempatan yang pertama ini. Dan mengingat ini rapim yang dihadiri oleh banyak pihak dan agendanya juga banyak, maka kami persingkat saja. Namun perkenalan singkat, saya Amran, saya Ketua RDKI Jakarta. Di sebelah saya Pak Arvin sebagai Sekretaris RDKI Jakarta. Kami bersama beberapa pengurus RDKI. Kami sudah mengawali beberapa kali pertemuan dengan Dinas Perumahan dan pernah juga sekali kami ke tempat Pak Olwan untuk koordinasi. Intinya adalah kami ingin mengulang yang pernah kami lakukan. RDKI pernah memfasilitasi 18 pengembang untuk membangun rusunawa 4 blok di Pulau Gebang, Pak. 2 sudah serah terima, 2 akan segera serah terima. Jadi mohon nanti arahan untuk kami melakukan serah terima. Polanya akan sama, jadi mungkin agak singkat-singkat saja yang akan kami lakukan presentasi ini. Pola kerjasama tetap sama, Pak. RDKI ada di tengah itu memfasilitasi hubungan antara pengembang yang punya kewajiban dengan Pemprov DKI. Lanjut. Kewajiban pengembang itu sendiri terdiri dari SIPPT dan denda SP3L yang akan diwujudkan menjadi rumah susun murah. Bentuknya, desainnya, perizinannya, lokasinya kami mohon arahan. Selanjutnya ini loopnya, jadi mulai dari kewajiban menjadi konversi. Nanti ini akan menjadi pertanyaan kami, Pak, karena pada pola yang pertama lalu konversinya itu menggunakan SK 1934. Apakah saat ini masih diperkenankan untuk menggunakan SK 1934? Ini Pak, sebentar, Pak Heru harus jawab Pak. Kita nggak mau lagi pakai tentukan harga unit berapa, kita pakai pricer. Jadi Pak Heru bisa jelaskan. Jadi sekarang istilahnya gini Pak, jadi kita nggak mau Bapak bangun berapa unit, harganya kami tentukan. Kami nggak mau, karena saya nggak percaya sama hitungan konsultan kita ini. Jadi Bapak dari awal ajak appraiser, bangun semua, makanya ada pasar segala macam, bangun saja. Nanti di appraise berapa nilainya, itu yang kami terima. Jadi kalau Bapak ada membangun boros, appraiser kasih lebih rendah, ya rugi di Bapak itu. Makanya dari awal mesti dibatkan appraiser ini berapa kira-kira jatuh harganya. Karena kami nggak mau lagi kejadian tiap kali mau lelang barang bekas kami nggak ada yang mau beli. Kenapa? Lelang barang bekas masih mahal sekali. Karena dulu di markup, semua markup nilainya. Dan Bapak menyatakan, kan bukan kami, itu kan dari Anda yang mengatakan harga sekian. Waktu saya kejar Dinas Perumahan, ini kan dari konsultan Pak. Terus saya tanya, kalau swasta bangun berapa? Beda. Saya tanya, saya suka lihat tulisan papan Pulau Intan. Satu hari saya kenal bosnya, lagi di acara. Oh saya ini bos Pulau Intan. Yang ngomong, oh Pak Puy, gitu kan. Terus saya ngobrol, kita yang matinya. Kamu bangun yang Ceci berapa ya waktu itu? Ceci bangun dusun 2,7 juta Bu waktu itu Bu. Waktu saya baru masuk ke sini. Bagus Ceci punya. Punya kita berapa? 5-6 juta waktu itu. Kok bisa gitu jauh? Senyum-senyum aja. Makanya saya minta masukin ke e-katalog RKPP. RKPP-nya nggak mau kerjasama. Berdasarkan faktur pajak dia lelang. Kalau bisa langsung kita bangun aja terus. Kalau ada RKPP udah lebih murah kok. Dia bagi kita lelang, DED lagi. DED itu cuma pembenaran kepada kami untuk mahal di lelang. Kasar gitu Pak, soalnya BPK tidak bisa nangkep. DED ada, ini resmi, konsultan resmi. Dia kalau saya mau lempar ke lelang sekarang, sekolah 50M, rehab. Kemahalan nggak? Enggak Pak, ini udah kata konsultan Pak. Menurutnya RAB-nya sudah tidak mahal. Saya tanya sekolah swasta, udah bisa sama isinya tuh bangun kayak begitu kalau di kampung. Di kampung sebenarnya dari Jakarta lebih mahal. Besi dari Jakarta lebih mahal. Kok Jakarta bisa lebih mahal? Nah itu semua karena DED itu pembenaran. Ya itu Pak. Jadi saya kira nggak pakai lagi. Kalau cuma SK GUP segala macam langsung diubah aja Pak Heru. Kita maunya appraiser. Baik, terima kasih. Jadi tapi ujungnya tetap akan dikonversi menjadi jumlah unit ya Pak? Jumlah unit itu atau menjadi jumlah blok Pak? Akhirnya kita bukan per unit kalau ada pasar segala macam Pak.
Memang akhirnya yang penting satu unit tipe 30 itu dulu. Gitu Bu ya, satu unit tipe 30, yang lain semua nilainya kita bisa hitung appraisal. Baik Pak, jadi per unit yang 30 meter persegi ya Pak. Nah ada lagi yang di bawah 30. Lanjut. Dari data yang kami peroleh Pak dari Biro Penataan Kota, ada tabel menyangkut 242 pemegang SI PPT Pak. Setelah kami klarifikasi, dari 242 itu hanya 46 yang merupakan anggota RDKI. Jadi kami fokus dengan yang 46 pemegang SI PPT yang anggota RDKI. Yang lain nggak mau jadi anggota mereka Pak? Bukan Pak, itu ada yang pemerintah punya Pak. Oh, iya. Bisa ya. Ada rumah sakit juga. Lanjut. Kami sudah melakukan pertemuan Pak dengan pengembang yang memiliki SPPT. Poinnya ada sekian banyak tulisan itu, intinya bahwa ada 15 pengembang yang dalam waktu dekat ini komitmen untuk membangun. 8 itu merupakan pemegang SPPT, jadi punya kewajiban SPPT, dan 7 menyangkut denda SP3L. Jadi ada 15 pengembang. Nah mungkin dari sini kami mohon arahannya nanti bantuan dari pihak yang terkait untuk menghitung bloknya Pak. Nah, ini nama-namanya nanti mungkin lebih teknis bisa dengan yang terkait ya Pak. Lanjut. Termasuk juga lokasinya di mana. Jadi 8 plus 5 tadi itu ini detailnya Pak. Kolom sebelah kanan itu masih kosong karena mohon arahan untuk menuju ke jumlah unit tadi Pak. Lanjut. Jadi kesimpulannya kami tegaskan di hadapan Bapak bahwa dalam waktu dekat ini 15 pengembang itu komit Pak. Nah hanya mohon arahan Pak dalam waktu yang dekat ini adalah untuk menyiapkan ini semua, ada yang sifatnya administrasi, ada yang sifatnya teknis Pak. Nah yang lebih urgent itu adalah cara perhitungan Pak. Cara perhitungan itu bagaimana menuju ke jumlah hitungan blok tadi yang per unitnya 30 meter persegi Pak. Kemudian kalau diperkenankan Pak, jadi dari sekian banyak pengembang tadi PIC-nya RDKI Pak. Nah sementara dari Pemprov sendiri banyak yang terkait, kami mohon arahan juga kalau boleh menuju satu PIC Pak. Dan sebagaimana kami pernah menghadap ke Pak Oloan juga, kelihatannya tepat kalau Pak Oloan ya yang ditugaskan sebagai PIC. Tapi mohon arahan Bapak juga. Ya, terima kasih Pak, Ibu. Ya gini aja, nanti Pak Heru atau siapa ini ubah SK grupnya. Jadi SP3L berupa dana tetap bisa diwujudkan dalam bentuk rusun, bukan unit, appraisal nilai. Kira-kira bisa tahu gabungin kewajibannya berapa duit, bangunnya berapa duit, nanti bantu kami menggabungkan seperti itu. Ya, kalau PIC, saya kira kita langsung kalau setelah terima aset nanti Pak Heru. Baik Pak. Ya, kalau lokasi langsung Ibu Ika saja. Oh, baik. Jadi sekarang kan udah ketemu lokasi gitu banyak. Ya. Sebetulnya bulan karena mau pemilihan 2017 di awal Februari. Kalau saya enggak, saya akan terus gusur sampai Januari Februari di pemilihan. Asal Bapak siapkan gusur untuk saya. Ini wali kota saya ingatkan ini. Sampai hari pemilihan pun Februari kalau saya bisa ikut lagi, tetap saya akan terus gusur. Kita nggak mau tunda selama rusunnya siap. Makanya saya minta peringatannya sekarang Pak. Nah sehingga nanti waktu rusun mau jadi finishing, kan Bapak juga pakai kontraktor. Kami harap para penghuni sudah masuk. Kayak kita beli rumah, mulai lihat-lihat mana yang bocor, mana enggak, mau dipakai, sehingga jaminan 6 bulan itu jadi pas. Selama ini kan enggak Pak, Bapak udah jadi, jaminan 6 bulannya udah lewat, baru orang ini masuk. Begitu masuk bocor, udah nih. Udah nangis saya, udah dia nggak ada duit, kami juga nggak ada anggaran perbaiki. Nah jadi konyol ini. Jadi kalau memang waktu mau finishing itu masuk, dia udah mulai. Nah Ibu Ika seperti itu tuh bunyinya Bu. Jadi kayak kita beli rumah kan, kalau Gading Serpong lebih hebat lagi. Saya pernah ke sana mau beli rumah, diajak dulu. Belum lihat tanah, udah tarik nomor setor 5 juta dulu.
Udah dapat undian masuk, udah store 5 juta, kalau nggak dapat undian balikin 5 juta. Dapat undian baru begini masuk tahap berikutnya untuk mengundi lokasi. Nah kita nggak sampai segini, tapi minimal masyarakat ini tahu nih. Jadi wali kota tahu sampai dibangun udah mau jadi. Nah nanti kalian pindahnya ke sini, mulai tarik nomor, bahkan KTP sudah langsung kita ganti. Bu Ika ketemu satu pola sangat baik. Jadi kami polanya sudah sangat baik Pak. Jadi orang yang mau masuk ke rusun, dia datang, dia undi, dapat unit apa, langsung KTP-nya kami ubah loh. Begitu masuk KTP langsung alamat rusun itu, langsung dia buka rekening bank DKI, langsung di sini jadi kartu anggota penghuni rusun. ATM langsung ada foto, ada alamat rusunnya dia. Baru kita keluarkan surat perjanjian. Nah sehingga waktu kami razia, lihat kalau yang tinggal situ nggak sesuai alamat KTP, kami usir. Itu bukan. Nah ini yang kita mau lakukan. Terlalu banyak orang jual. Kalau dari rusun mau pindah ke rumah biasa bisa nggak? Susah. Susah Pak. Jadi tunjukin ada rumah. Supaya dia nggak jual, dia nggak sewakan. Begitu kalau ketangkap, kalau dia masih sewakan ke orang ketangkap seperti itu, yang huninya bukan, kita pidanain aja. Nah ini sekarang udah mulai ngerem, tapi masih banyak ratusan nggak mau ubah Bu. Masih ada berapa ratus yang tidak mau ganti KTP. Kenapa? Niatnya mau nyewain, mau jual. Nah kalau itu saya lebih cepat daripada dapat rusun. Langsung ya ratusan orang itu kita datang, Pak Wali Kota bantuin, usir aja. Yang nggak mau ganti KTP langsung usir Pak. Langsung kayak Aladin, langsung dapat unit rusun. Ya kalau diusir kan langsung dapat unit kosong gitu, nggak perlu bangun. Jadi strateginya itu Bu Ika. Mau bangun rusun cara Aladin gampang, datang razia aja, wali kota datang, Pol PP datang, begitu ketemu nggak ada kartu ini, nggak mau sesuai KTP, usir. Langsung dapat unit tuh ratusan itu Pak. Itu Bu Ika. Cepet ini cara kerja kayak gitu. Ya, saya kira udah ketemu Pak ya. Baik Pak, jadi selanjutnya akan dengan Pak Heru dan Bu Ika. Jadi ya, ini Pak Heru ada hubungan dengan appraiser yang harus Bapak Ibu dulu. Dan untuk ikatan awal mungkin kita butuh MOU dulu Pak ya. MOU. Ya. Itu yang ke depan Pak, yang ke belakang nanti kami nanti juga dengan Pak Heru untuk serah terima yang blok 3 dan 4. Secepatnya tuh. Ya. Sama itu loh, Bapak tertarik untuk bawah tanah, udara, Bogor, terminal, Pulau Seribu. Ngomong ke Pak Heru. Jadi Bapak susun sendiri deh motornya kayak apa lah, kita sama-sama. Yang penting sama-sama cuan. Jangan kalian cuan aja Pemda rugi gitu ya. Gak bisa nih. Kita nggak mau rugi-rugi lagi sekarang. Kita mau cuan. Ya Pak, jadi kita akan juga cepat realisasikan yang akan datang ini, tapi juga yang kemarin yang blok 3 dan 4 nih Pak, karena mulai kabel-kabel itu mulai hilang Pak. Pasti. Tapi saya bilang Pak, ini dinas perumahan harus lebih cerdas. Saya ganti Bu Eka, saya ajarin. Barang sebelum serah terima, hampir jadi finishing sudah diundi. Jadi kalau udah mulai fisik kan sudah kelihatan ya udah naik nih. Minimal orang udah bisa naik tangga kayak kita bangun rumah pribadi lah Pak lah. Bangun rumah pribadi juga masih tonggak-tonggak kayu juga kita nyelip-nyelip model. Kita pengen tahu ya sama. Jadi kira-kira udah jadi, udah kelihatan pintu jendela belum pasang, orangnya sudah diundi. Jadi dia udah mau tungguin tuh Pak. Kabelnya mana? Ya kan dia udah mau tungguin kan. Nah cuma yang sekarang yang terbaru ada standar Bu Ika sampaikan. Saya mau ada pipa gas. Karena orang miskin akan murah kalau pakai gas. Kalau di pipa gas. Kita juga minta antena TV itu Bapak pasang satu antena di satu blok, kabelnya udah tinggal colok lah Pak. Supaya orang nggak bobok-bobok, nggak tiap jendela keluar antena. Nah itu jelek. Antena TV biasa kan channel banyak. Sebetulnya nanti udah masuk TV digital udah nggak perlu sebetulnya sih. Itu masih lama lah TV digital, orang tinggal beli TV-nya. Saya takut orang ini baru TV digital udah nggak perlu antena, udah kayak radio aja dia nyalain, colok listrik doang. Nah itu yang kita jadi siapkan itu. Line telepon nggak perlu. Nah kalau AC juga udah nggak perlu lah. Tapi saya rata-rata yang tinggal rumah susun udah pasang AC. Itu enak loh rumah susun. 30 meter persegi pasang AC, mandi pakai AC, masak pakai AC, itu pakai AC. Karena
20 meter. Ada tukang sapu kita tuh Bu kemarin, saya masuk, kok dingin ya? Wah, saya kelihatan dingin. Tukang sapu nih. Mana ini ya? Dia kasih lihat. Oh, saya tukang sapu Pak. Oh, dia pintar loh. AC dia pasang di kamar tidurnya. Cuma pintu kamar nggak ada, pakai kain. Nah, ada satu yang pasang di atas pintu pas masuk. Nah, itu orang juga pas masuk dingin. Oh, di sini AC-nya. Dia pasang AC setengah PK, nolong gitu. Kira-kira ya nggak dingin banget kalau dari luar gitu panas, masuk Pak, langsung enak gitu. Nah, kita pengen hidupnya orang Jakarta tuh lebih baik. Kemarin saya dilaporkan anak kampung saja sekarang. Saya udah salah tuh, tapi UI juga salah gitu. Kita berpikir anak kampung dikasih perpustakaan, kasih baca di bawah pohon udah seneng dong. Di lapangan terbuka baca buku, enggak ada situ. Semua nyempil di ruangan yang pakai AC. Kita kenapa? Sempit-sempit, enakan baca di sini Pak, AC. Jadi kita udah konsepnya sudah ubah nih. Yang RPTRA itu loh Pak. Dia perpustakaan masih ada AC, jadi anak-anak sambil ngadem di situ, dia lebih konsentrasi. Nah ini menarik. Ya di rumah nggak ada AC, panas-panas, dia orang kumpul situ kita subsidi lah. Ya sama kayak dulu lah, saya bokeh-bokeh kalau mau ngadem, saya ke mall Pak, menonton Pak. Kalau di kos-kosan panas kan kita nonton aja ke bioskop Pak. Ya lu ke mall kan gak usah belanja, jalan, duduk, bikin model minuman doang Pak gitu. Ya kan ada model pakai baju rapi dikit, orang kawinan masuk juga makan Pak. Siapin angpau. Dia juga gak kenal, dia juga gak kenal. Ya, saya kira ketemu orang Pak ya. Nah kalau bisa tahun ini Pak kita mulai bangun Pak. Supaya 2016 kami udah jadi banyak. Ada satu hal lagi Pak, jadi nanti kan kalau ada MOU antara Pemprov dengan PDKI, teman-teman yang ikut PDKI tadi, kan mereka sendiri sedang dalam proses perizinan lainnya gitu ya. Dengan komitmen itu maka mereka bisa melanjutkan perizinannya ya Pak. Kami sih kasih aja Pak, cuma masalahnya nih pengalaman sejarah membuktikan nggak bisa dipercaya Pak. Ya kalau itu bisa dipercaya sudah beres dong. Ini kan hutang Bu Vera, ini hutang tahun berapa rata-rata Bu Vera? 10 tahun ada kali Bu Vera hutangnya. Makanya jadi kadang-kadang tuh susah. Orang dagang itu tuh bisa bahasa Mandarin itu sinyung tau Pak. Kepercayaan, trust. Jadi kalau zaman kakek saya mau ambil barang itu kertas oka buat gulung tembakau itu. Kertas oka ambil pensil, coret-coret, nggak ada paraf, nggak ada tanda tangan, tulis saja, ambil di gudang. Mau perjanjian apapun nggak ada guna kalau memang nggak niat Pak. Mungkin nanti dengan Pak Heru kita bicarakan sanksinya ya Pak ya kepada pengembang yang komit ikut tapi kemudian tidak melaksanakan ya Pak. Banyak yang bohong Pak. Ada di pengawal saya nggak mau sebut namanya Pak. Saya sampai bilang, oh Anda nih kalau di film-film ini kadet komunis yang jenis ketiga tuh. Itu dalam film komunis itu ada gitu Pak. Film-film barat itu Pak. Kadet pertama datang, ditanya ke instruktur, kalau punya 2 pasang sepatu, apa yang akan Anda perbuat? 1 buat komunis, 1 buat saya. Oh, masuk. Bagus dong. Datang kadet kedua. Kalau Anda punya 2 sepeda, apa yang Anda lakukan? Oh, 1 buat komunis, 1 buat saya. Oh, masuk. Datang kadet ketiga. Kalau Anda punya 2 rumah, apa yang Anda lakukan? 2 kasih komunis. Langsung instruktur tanya, kok bisa kamu kasih? Saya aja nggak mungkin begitu gitu loh. Soalnya saya nggak punya rumah Pak. Jadi ada yang kasih tahu saya, kalau Anda kasih saya reklamasi pulau, saya kasih Anda tanah 30 hektar, Anda bikin waduk supaya atasi banjir di utara. Wah kita senang. Gak pernah ketemu orang segitu nama. Terus saya bilang, jangan-jangan kamu kali komunis yang ketiga itu. Oh enggak, saya pegang komitmen, saya rekam semua. Saya cek, bukan tanah dia loh ya. Tanahnya lagi sengketa sama orang. Terus ada tanah dia, belum bayar juga, 8,5 hektar di Kelapa Gading.
Kalau gitu gak usah 30 deh, yang 8,5 aja deh. Biasanya tambah 38 hektar, tambah 8,5 jadi waduk belasan hektar, Kelapa Gading Barat, selesai nih. Wah Pak, kalau itu agak susah. Nah itu contoh loh. Saya ketawa itu makanya saya 2,5 di situ saya nggak percaya orang lagi nih Pak, masalahnya. Saya udah mulai suzon ini. Karena suka ini ngeles. Jadi istilah saya ya, ini ngarep ya buying time lah. Nanti kan nggak lama di HMP kan copot juga dia. Kalau nggak dicopot kan nanti 2017 nggak bisa ikut, lepas juga. Ya sabar dikit lah. Properti juga lagi lesu. Tunggu 2017 belum telat kok, tanah juga naik terus. Ngapain ribut sama gubernur? Yang penting saya ngulur-ngulur aja, cari pelur sama dia aja. Nah saya juga ada yang ngomong begitu kok. Cari pelur aja, saya udah dengar kalimatnya dari tahun 2005 di Bupati. Tambang, langgar, saya tutup, gak apa-apa. Nanti juga turun Bupati kok. Tunggu aja Bupati yang bisa. Saya udah sering ketemu kalimat itu. Begitu saya nggak jadi bupati lagi, dia naik pesawat, berani ngomong temannya. Lihat tuh bupati sombong itu, ada apa sekarang? Karena pengusaha tiket juga kurang ajar. Kita bupati selain protokol tetap bupati loh. Kan nggak ada bisnis kelas. Itu depan udah kasih pengusaha, itu dibuang ke belakang. Terus si pengusaha bisa ngomong gitu tuh. Coba lihat itu. Sombong tuh bupati. Sok, nggak mau terima duit. Ada apa sekarang, miskin kok? Ngomong gitu depan kita. Kok gue tabok lah gitu. Gue diamin. Nggak tahu putar adik saya jadi bupati lagi. Adik saya langsung bilang mau jadi bupati malamnya. Gimana kita balas dendam? Kita sikat dia sekarang. Adik saya udah panas tuh. Kita sikat sekarang. Brengsek itu semua. Terus saya bilang sialnya kita disumpah. Kalau nggak disumpah gue habisin. Kita disumpah buat nolong dia kaya. Makanya saya udah hafal. Saya udah kenyang. Jadi nggak jadi apa-apa itu rasa seperti apa saya udah kenyang. Saya tahu apa arti lagi di atas, apa di bawah. Saya tahu apa arti lagi kaya, lagi miskin. Makanya banyak pejabat juga jadi jahat. Kenapa? Kalau nggak jadi pejabat, nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang ngajak makan. Makanya sekarang ngapain hidup susah? Bisa aja plus 10. Nanti udah nggak jadi pejabat, nggak ada yang peduli kok. Nah itu yang buat negara ini rusak. Sakit pun nggak ada yang peduli. Sakit jantung nggak ada duit. Banyak pejabat yang baik-baik itu sakit jantung nggak ada duit. Saya sebagai pengusaha waktu datang kasih nangis ya. Karena dulu saya termasuk orang yang dimusuhin, nggak pernah minta proyek macam-macam. Yang lain nggak ada lagi peduli. Saya tahu, makanya saya bisa ngerti sekali hati pejabat itu gitu. Makanya saya udah lah, pokoknya janji-janji itu Pak ya. Saya pikir gini lah, kita nggak mau MOU macam-macam. MOU silakan, mau cepet ya. Itu memang gampang MOU. Minimal saya udah kasih tahu saya lah orang ini mau kerjain di mana, kapan jadwalnya. Jadi kita udah jelas nih schedule-nya kapan. Jadi lokasi di mana, Bu Ika, kapan mau groundbreaking. Jadi MOU langsung disuruh cantumkan ada groundbreaking-nya kapan Pak Hair. Karena pernyataan dia, saya mau groundbreaking di lahan ini kapan. Jadi jelas kita. Jadi semua swasta sama kan Pak, ada target, ada kapan bisa delivery. Kalau Pemda dibikin enggak, ada target sama. Ini kapannya kapan-kapan saja, enggak jelas. Lagu kus-kus ya, kapan-kapan itu. Kus-kus itu kapan-kapan. Jadi kita udah kapok. Ya, kita minta rate, cantumkan schedule kapan mau groundbreaking daerah mana. Langsung kita, kalau surat izin mah gampang Pak. Tapi Mas Ire juga masih kasih duit juga ke orang kita. Ada yang ngomong gini, udahlah cincai lah, masih kasih duit cincai aja lah. Nanti juga Ahok nggak jadi gubernur, kita juga repot sama pejabat kita. Kalau kita terlalu nggak mau kasih duit, ya udahlah, mau kasih duit saya tutup sebelah kanan. Terserah Anda, tapi saya mau beres surat ini. Ada yang pimpong-pimpong ini, mau minta duit, minta orang bos bilang minta kantong, minta bisnis, kantongnya bisnisnya apa? Saya tahu semua, karena saya memang saya kan bagian dari bapak-bapak komunitasnya Pak, bisnis Pak. Saya tahu gitu loh gimana minta duitnya, ininya, ngomongannya di luar. Lagi di restoran, lagi makan-makan, apapun bisa keluar itu. Ada sampai di Turki masih ngomongin saya. Kalau orang dengerin itu tersinggung dulu Bupati itu.
Dia ngomong gini tuh, sialan tuh ada satu bupati gitu. Cina lagi, sok banget. Dia ngomong turunan Cina juga ngomong gitu. Dia ngomong gitu, sok banget tuh dia katanya. Gila, orang gua kasih dia jam tangan oleh ditolak mentah-mentah katanya. Tawaran dia 10% saham sawit ditolak juga. Sialan, kita lihat rumahnya gak kaya-kaya banget tuh orang katanya. Sombong banget tuh bupati. Gaji kecil, duit juga pas-pasan. Tawarin 10% saham di sawit. Kasih izin, kasih jam tangan lorek dibalikin. Nah pas ada nenek-nenek yang lewat sama belakang, dia dengar, ini pasti cuma Ahok nih, nggak ada bupati lagi. Saya belum telat, miss call-nya telat saya, udah besok ada Pak. Terus saya tanya, kenapa? Oh saya lagi di Turki nih, gua lagi keki tuh lewatin di meja itu ngomong gitu kali, turis katanya. Di Turki ngomong gitu katanya, gua pegang seluruh ngomong lu damprat itu orang katanya. Kayaknya siapa? Ya udahlah gua udah sering digituin orang. Itu brengsek. Jadi kita tolak orang juga digituin. Ngomong gitu loh, lagi ke Turki jalan-jalan sama di turis bos ini. Dia ngomong gitu, kedengeran yang orang lewat. Langsung dia telepon saya. Udah kenyang saya gitu. Jadi mohon maaf Pak, kalau nggak ada schedule jelas, nah kita udah menginstruksikan kita mau tahan semua surat. Ya, masih Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. Pak Heru silakan. Izin Pak Gubernur Pak Wagub jadi menyampaikan kepada Rey sebagai contoh konkret kami sudah serah terima lahan kewajiban Pulau Plus Pak yang punya Abu Podomoro. Jadi kami konsepnya adalah seperti ini Pak. Ketika itu prosesnya belum selesai Pak untuk syarat prasarana, tapi towernya sudah selesai. Kami appraisal dan di dalam appraisal itu kami berdua dengan Wika mengetahui serah terima. Lantas di dalam serah terima itu saya sebutkan di dalam pasal bahwa sarana prasarana belum dapat dihitung karena dalam proses pembangunan. Tahap kedua, sarana prasarana parkir segala macam aman baru kami proses. Nah, jadi ada 2 serah terima dan itu kami sudah lakukan. Itu kan lebih memudahkan Ray kan gitu. Jadi saran kepada Ray, nanti kalau sudah 75% kita proses Pak, karena administrasi juga kita harus rapat, harus jauh menilai appraisal juga mungkin perlu waktu. Dan kita dikasih izin untuk mulai memasukkan yang penghuni. Iya, betul. Minimal penghuni udah tahu unit mana punya dia gitu. Dia bisa datang untuk ngecek. Gak sanggup kita cek ribuan unit gitu. Masih si penghuni yang kita aja bangun rumah masih komplain sama kontraktor kan betul nggak? Bisa berantem bini laki bini gara-gara 3 bulan masih belum beres. Udah tentuin tanggal pindah, begitu kan kita pindah rumah, mana ada yang pindah rumah langsung beres kan? Nggak ada Pak, nah kita pengen orang yang pas-pasan juga ngalamin yang sama. Terus Cukup kedua, beres ya tadi ya? izin Pak satu lagi, mungkin di forum yang bagus ini mungkin contoh Sumarekon Pak. Sumarekon sedang membangun di Jakarta Timur, tapi mungkin agak sedikit kendala tambahan karena dia punya kewajiban untuk menguruk. Jadi 4 tower, mungkin 1 towernya kewajiban untuk menguruk, mungkin bisa Nggak diperhatikan. apa-apa, pakai appraiser aja. Baik Pak. Kalau kita yang nguruk lagi, masalah lagi tuh Pak. Kita nggak mau tahu lagi Pak sekarang Pak. Semua Bapak Ibu atur aja, di appraiser aja nilainya. Yang terakhir Pak, satu lagi Pak, itu kewajiban pengembang yang tertera di dalam sebuah SPPT tidak hanya rusun Pak, tetapi kan di dalam ini ada SK 540 dan 40 mereka ada kewajiban sekolah. Dulu kami hitung untuk sekolah cukup banyak untuk mereka sekolah masih ada Pak. Nah, mungkin juga kita bicarakan nanti di luar forum. Jadi Ya, makanya kalau soal sekolah, kita mesti putuskan mana yang mau kita batalin nih Pak. Supaya jangan sampai pesta pora ini pendidikan ini. Ini rehab sekolah ngeri loh, 30M, 50M, 30. Rehab loh sekolah, ini ribuan sekolah ini. Karena saking mau ngabisin 20% ke atas itu. Begitu UPS dicabut, scanner dicabut, elektronik SMS dicabut, tiba-tiba rehab itu bengkak nilainya. Markupnya. Karena nilainya mau sama, makanya saya curiga di dinas pendidikan itu mainnya itu dimakapkan, dipindahkan ke rehab. Cek itu Pak, hati-hati itu Pak. Cuma kita minta kontraktor kita ikut, suruh dia hitung ulang, jadi potong, lelangnya udah dipotong. Kalau nggak jelas cabut aja Pak. Orang udah biasa susah kok, gedung jelek udah biasa susah. Bangun baru berapa tingkat. Baik ditarik,
di perumahan baru lebih bagus ya. Ya, saya kira cukup ini. Bukan mau nambahkan kan? Berkaitan dengan kita sedang akan melakukan sosialisasi untuk warga di Solitan dan Ibu Ray, mungkin untuk segera bisa memproses dan minggu depan itu akan diisi. Jadi mohon bisa dicek ulang. Kalau ada kabel-kabel yang mungkin hilang, mungkin bisa diperbaiki kembali. Karena minggu ini kita sosialisasi, kemudian minggu depan hari Sabtu Minggu kita sudah melakukan pendataan dan kemudian. Ini jangan terulang lagi, bro. Harusnya sebelum jadi sudah masuk. Jadi nggak ada iset kabel tercuri. Dulu di waduk Pluit juga 400 ini juga dicuri semua kabel curi, termasuk kloset dicuri. Karena itu tadi serah terima palsu itu, padahal kita yang bangun itu ya. Tidak Pak Ray yang bangun. Ray juga ya, yang waduk Pluit ya. 400 unit itu. Yang pada kita. Iya, 4 blok itu. 4 blok dimainin. Jadi kita nggak mau kasih, orang kita mau jualan. Nah misalnya gitu, perumahan mau jualan gitu. Alasan nggak ada ini, nggak ada itu, dijualin. Itu berarti. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada DPD. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kalau tamat Petra itu langsung Pak Tahira nggak Petra? Iya Pak. Iya. Kan kemungkinan nggak datang saya kan? Kasih nomor Pak. Jadi tamat kita kebut Pak, sama-sama tamat. Konsentrasi apa ya? Kolong tol sama kereta api ya? Semua bisa dibangun. Nanti itu tuh si Jakpro. Cepat kok. Semua ini Taman kita yang ketakutan diambil orang. Mereka tadi ya, mau temuin siapa? Taman kita itu ya, kalau disuruh nyari orang kerja.